Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Ashabal fadilah jami ahli silsilatil qadiriyah bin Naqsabandiyah ma'ad Suryalaya, wa bil khusus abina wa murabbi ruhina al-alim al-allama Bahril Fahamah Sayyidi Syekh Pangarsa Abbas radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal ahizina anhum kullu syai'in illa ilahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashabal fadilah, para kiai, para wakil talqin hadir di sini. Abah Jagan Al-Khalis Istri selaku pembantu khusus Pangarsa Abaos, Kiai Haji Munawir Zain yang baru saja memberikan ilmu-ilmunya Allah kepada kita semua. Kalau tadi banyak ngomongin istri karena memang udah dipesan sama istrinya. Karena Kiai Munawir itu istri, ikatan suami takut. Kayak di request tadi sama istrinya. Kiai Haji Muhammad Subur SAG, Kiai Haji Starmaji, para pengurus DKM Masjid Al-Akmal, Madrasah Al-Faridun, Ikhwan, Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Rajab ini kalau tadi kata Kiai Munawir bulan persiapan untuk sampai di puncaknya Ramadan. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada persiapan, tidak ada itu. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada pemanasan. Kalau mau sehat mah nggak ada. Anda mau olahraga kemudian nggak pakai pemanasan, kira-kira gimana itu? Pemanasan sakit. Anda mau apa? Mau berenang kagak pakai pemanasan. Anda mau naik mobil nggak dipanasin dulu, gimana aja Pak? Mobilnya nggak dipanasin dulu gimana? Beredet. Motor nggak dipanasin dulu gimana? Semua itu harus ada pemanasan. Kiai Munawir kalau sama istrinya perlu pemanasan nggak? Nggak ada yang tidak ada pemanasan. Semuanya ada pemanasan. Maka kenapa kok ada seperti itu? Untuk menyatukan, untuk meredupkan seluruh energi-energi yang lain itu kemudian untuk menjadi fokus. Maka sholat juga begitu. Kenapa kok semua sholat ada qobliyahnya, tapi tidak ada semua sholat ada ba'diyahnya? Semua sholat pasti ada qobliyah, tapi tidak semua sholat ada ba'diyah. Semua. Karena sebelum engkau masuk ke sholat yang pokok, engkau harus pemanasan dulu. Kalau engkau engkau datang dari masjid, komat tiba-tiba ujuk-ujuk datang, udah komat tiba-tiba ujuk datang kemari, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Masih ke bawah nggak pikirannya, hatinya di luar-luar sana. Masih ngos-ngosan itu, masih ngos-ngosan. Tapi kalau Anda kemudian sholat dulu qobliyah, itu sudah teredup, itu sudah redup. Bahkan kita mah diajarinnya mah sebelum azan sudah duduk dulu. Sebelum azan sudah duduk. Biar apa? Biar redup kita. Saat nanti sholat itu sudah tenang. Makanya pangersa kita diajarkan semua sebelum sholat udah duduk, udah Bani Hashim. Nanti ketika lagi azan baru berdiri. Di umum, mohon maaf, kita ini cuma sebulan seminggu sekali doang begini. Nungguin azan itu cuma seminggu sekali doang. Jumatan nungguin azan. Itu pun juga udah mulai jarang-jarang. Nungguin dulu
nungguin azan baru datang. Tapi yang umumnya orang-orang kita ini umumnya Jumatan doang, ya kan? Jumatan doang sebelum sholat, sebelum azan Jumat udah pada kumpul kan di sini? Udah pada kumpul nggak kalau di sini sebelum sholat Jumat? Sebelum azan Jumat, nanti azan Jumat baru kemudian berdiri bareng-bareng sholat qobliyah. Kita mah diajarinnya bukan Jumatan doang, tapi setiap waktu. Kenapa? Biar redup tadi tuh, biar redup. Sehingga sholatnya menjadi muqimus sholat. Sholatnya menjadi orang yang iqamatas sholat, bukan sekedar wujudas sholat. Karena fama kullu musallin muqimun, tidak semua orang yang sholat itu adalah yang iqamatis sholat. Apa bedanya orang yang sholat sama iqamatis sholat? Kalau sholat saja, ya sekedar sholat saja. Yang penting sholat, Allahu Akbar, duduk, ruku, iktidal. Mau pikirannya kemana pun juga, itu namanya musolli, orang yang sholat. Tapi kalau muqimus sholat, orang yang negakin sholat, orang yang menyempurnakan fikihnya, dan juga orang yang menyempurnakan tasawufnya. Raganya sholat, hatinya juga itu namanya muqimus sholat. Di Quran yang dipuji oleh Allah itu adalah orang yang menegakkan sholat, iqamas sholat. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Terus apa lagi? Muqimis sholat, aqimis sholat. Tapi di Quran kalau cuma menyebut musolli saja, nggak pakai mukim, nggak pakai iqomah, cuma menyebut musolli saja nggak pakai iqomah, itu adalah merujuk kepada orang-orang yang sholatnya sekedar sholat saja. Wailul lil musallin, neraka welah bagi orang yang sholat. Enggak dibaca wailul lil muqimis sholat, tidak, tapi wailul lil musallin. Jadi bedanya adalah kalau orang musolli sekedar sholat saja, ya sekedar sholat. Kalau muqimis sholat, orang yang raganya sholat, kemudian nyawanya juga sholat. Nyawanya sholat ini kita diajarkan dan sudah ditanamkan zikir ini. Yang zikir inilah yang membuat kita masuk pada kategori muqimis alhamdulillah. Jadi katanya fama kullu musallin mukim. Enggak semua orang yang sholat itu mukim. Al musalluna kasirun wal mukimuna qalilun. Orang yang sholat mah banyak, tapi orang yang iqamatis sholat sedikit. Padahal sholatnya sudah dikorting 90% itu. Kan ceritanya udah tahu semua. Isra Mi'raj 50 turun kan, dari 50 kemudian Rasulullah dicegat sama malaikat, sama Nabi siapa? Sama Nabi Musa di langit 6. Di langit 7 ketemu Nabi Ibrahim, enggak dikata apa-apa sama Nabi Ibrahim, enggak dibilang apa-apa. Giliran turun satu lantai lagi ketemu Nabi Musa, baru ditanya. Kalau dikata kayak Munawir, kayak Nabi Musa ini mengentrik, suka bicara gitu. Ngapain nih? Dapat berapa? 50. Nggak kuat Muhammad, naik lagi sana. Naik, minta korting, turun lagi 10, 40. Berapa? 40. Nggak kuat, umatmu nggak kuat. Umatku saja sholatnya itu sehari semalam 3 waktu, itu aja udah nggak bisa. Apalagi umatmu sehari semalam 40 waktu. Wis kapan tiktokannya, kapan mau youtubannya, kapan mau ngemolnya, wis kapan, nggak bisa itu. Turun, balik lagi, turun lagi, sampai kemudian menjadi 5. Ada orang yang mengatakan begini, kata ulama yang mengatakan begini, kenapa kok cuma Nabi Musa yang mempermasalahkan sholat? Padahal di atas itu ada Ibrahim, kemudian di 6 ada
Musa, nanti kemudian di 5 ada Yusuf, terus kemudian sampai di 1 ada Adam. Tidak ada yang mempersoalkan sholat, tidak ada yang mempersoalkan ibadah bilangan sholat kecuali Nabi Musa. Nggak ada itu, cuma Nabi Musa. Kenapa kok cuma Nabi Musa yang mempersoalkan sholat ini? Kata ulama begini, yang pertama, karena memang Nabi Musa ini orang yang sering ngucap-ngucap, ngobrol-ngobrol sama Allah. Jadi udah akrab. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Musa sering berbicara, sering ngobrol sama Allah. Karena sering ngobrol sama Allah, berani itu Musa bilang sama Muhammad, Muhammad, balik kamu sono, balik kamu sono kamu. Yang kedua, kata ulama, kenapa kok Musa ini suruh balik-balik mulu Muhammad? Karena Musa masih menyimpan keinginan yang dulu ketika lagi di dunia nggak terpenuhi keinginannya. Apa itu? Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku, aku pengen melihat Engkau ya Allah. Terus kata Allah, innaka lan tarani, sesungguhnya engkau itu tidak mungkin bisa melihat aku. Tapi Allah juga nggak mau memutusin keinginannya Musa. Kalau kamu nggak percaya, kalau kamu masih pengen ngotot, unzur ilal jabal, lihatlah kepada gunung. Kalau gunung itu tidak pecah, fa ini istaqarra, kalau gunung itu masih tetap pecah, gunung itu masih tetap ada, masih tetap muncul, maka engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbu, maka tatkala Allah mulai ngintip, Allah ini mulai memperlihatkan, belum melihatkan, baru keluarin sedikit saja cahayanya Allah, maka gunung itu apa? Meledak. Fadakka wa harra Musa sa'iqah. Gunung itu meledak dan kemudian Musa ini pingsan. Nggak bisa Musa ini melihat Allah, ini nggak bisa. Nah, keinginan Nabi Musa yang kagak bisa ngelihat Allah itu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad itu. Yang Nabi Muhammad baru turun ketemu sama siapa? Kan Nabi Muhammad habis ketemu sama Allah nih. Ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Turun habis ngelihat habis ketemu sama Allah, ketemu sama Nabi Musa. Musa tahu Muhammad ini baru ngobrol-ngobrol sama Allah. Karena baru ngobrol-ngobrol sama Allah, Musa ini kepengen ngobrol sama orang yang ngobrol sama Allah. Makanya baru ngobrol sebentar, balik lagi sono, ngelihat lagi. Karena ketika Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha, itu beda itu cahayanya itu. Nah gini, contoh yang gampang. Kiai Munawir seneng banget sama cewek, seneng banget, rindu banget, pengen banget ketemu sama cewek ini, pengen banget ketemu tapi kagak kesampaian. Kiai Subur ketemu sama cewek itu. Lalu Kiai Subur bilang sama Kiai Munawir, tadi gua ketemu tuh sama si Fulanah. Kira-kira sama Kiai Munawir ditahan gak sama Kiai Subur nih? Sini dulu. Ente ngomong apa sama dia? Bagaimana keadaannya? Terus ada nggak jemput nama gua? Kira-kira begitu nggak? Ya, anda begitu nggak kira-kira? Masih ingat nggak dulu masih zaman pacaran dulu? Kalau saya nggak pernah pacaran saya. Ya. Kan Kiai Munawir ini senang banget sama perempuan ini, rindu banget, pengen ketemu, tapi nggak ketemu. Tiba-tiba ada Kiai Subur yang ketemu sama perempuan itu. Lalu kemudian Kiai Subur ketemu sama Kiai Munawir, ngomong, barusan gua ketemu sama dia. Maka kemudian pasti Kiai Munawir itu pengen, coba lu balik lagi sono. Akhirnya Muhammad ini yang jadi sasaran ini. Balik lagi sana kamu. Balik lagi. Terus balik lagi. Berapa? Udah balik lagi. Kenapa? Karena bagi Musa begitu bahagianya, senangnya, terus berbunga-bunganya ketemu sama orang yang habis ketemu dengan zat yang dia sayangi. Begitu senangnya dia ketemu sama orang yang habis ketemu dengan orang yang dia dicintai. Kalau Anda turunin ini ke manusia, kalau ini Anda turunin ke manusia, kenapa kok kita begitu rindu, begitu senang dengan pangersa Abah?
Yang setiap ada orang yang pulang dari Pangarsa Abah, itu mesti kita itu, dari mana? Dari Pangarsa Abah, gimana? Sana bagaimana? Dan Anda pasti betah dengan Pangarsa Abah itu. Senang itu. Karena memang sudah turun itu, kalau mau diturunin dari manusia itu, dari manusia itu, karena begitu bahagianya orang yang bisa ketemu itu, bahagianya. Sehingga orang yang habis ketemu dengan orang yang dibahagiakan ikut menjadi bahagia itu, menjadi bahagia. Ikut menjadi bahagia. Nah, itulah makanya kemudian ini ada ulama yang mengatakan begitu. Kenapa kok sampai kan bolak-balik itu, sampai 9 kali bolak-balik itu. 9 kali Nabi Muhammad turun lagi, sampai terakhir 5. Udah masih 5 nih, masih aja nggak bisa. Umat saya itu umat yang terhebat, Bani Israel. Itu aja 3 kali sehari nggak mampu, apalagi umatmu Muhammad nggak mampu itu. Tapi kata Nabi, udahlah saya nggak punya malu. Dan Muhammad mungkin tahu gue dikerjain kali sama Nabi Musa gitu ya. Nah, cuma 5 kali sholat itu, cuma 5 waktu itu kenapa tetap diperbolehkan sama Allah, diizinkan sama Allah? Alima wujudad do'fi minka faqallala a'dadaha. Allah tahu kita ini lemah, faqallala a'dadaha, maka Allah sedikitkan bilangan salat. Tapi wa alimah tiyajaka ila fadlihi fakassara imdadaha. Allah tahu kita ini butuh banyak terhadap pahala-pahalanya, maka Allah memperbanyak ganjaran daripada salat. Gampangnya, Allah tahu muka-muka kita ini pengennya kerjanya sedikit, gajinya udah tahu banget kalau itu gaji sedikit, kerja sedikit tapi gajinya banyak. Maka sama Allah disedikitkan itu, udah disedikitkan bilangannya itu, dan juga diperbanyak ganjaran. Nah, sedikit bilangannya itu biar direnggang-renggangin subuh tadi, zuhur, asar, direnggang-renggangin. Kenapa kok direnggang-renggangin? Katanya liyakuna himmuka iqamatas salat la wujudas salat. Agar keinginanmu itu adalah menegakkan salat, bukan mewujudkan, bukan cuma sekedar salat. Biar terjadi rindu terhadap salat, biar terjadi pengen terhadap salat, makanya direnggang-renggangin dan disedikitin. Tujuannya agar engkau rindu terhadap salat. Tapi sayangnya udah sedikit rokaatnya, udah direnggang-renggangin, tidak ada yang rindu sama salat. Kalau belum masuk toreko susah itu rindu sama salat. Bagaimana itu? Coba rindu nggak? Lama banget zuhur ya, aduh udah kangen banget pengen sholat zuhur. Yang ada juga udah zuhur aja nih cepet banget. Asar, udah asar cepet banget, asar aja. Kayaknya nggak terima gitu. Padahal sering saya katakan begini. Sholat 5 waktu itu sekali sholat paling berapa sih? Berapa menit sih? Paling 5 menit kan? Paling sholatnya 5 menit dikali 5 waktu berapa coba? 5 menit dikali 5 waktu berapa? 25 menit. 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam dikurangin 25 menit masih ada berapa itu? Dikurangin tidur 8 jam lah kira-kira gitu. Masih banyak banget itu. Itu aja nggak membuat kita itu seneng, pengen, rindu sama sholat. Ya pokoknya wujudnya sholat saja gitu. Pangarsa Abah itu ngajarin kepada kita itu rindu sama sholat. Engkau ini wudu apa sekarang nih punya wudu? Wudu untuk nungguin zuhur. Kita ini intizorus sholat, nunggu sholat. Punya wudu terus biar apa? Nungguin sholat. Nanti habis sholat zuhur tetap punya wudu. Punya wudu untuk apa? Biar sholat asar. Nanti habis sholat asar tetap punya wudu untuk apa? Sholat maghrib. Begitu seterusnya itu Pangarsa Abah tuh ngajarin kayak gitu tuh. Kita ini orang yang nungguin. Makanya kalau kita jalan sama Pangarsa Abah, nggak pernah itu yang tidak nungguin sholat itu. Yang pokok adalah jam berapa sholatnya di sini. Nanti ke sono nyampe jam berapa, terus sholatnya jam berapa, ada nggak waktu spare waktu untuk itu. Pasti merhatiin itu.
Setiap mau jalan kemanapun pasti merhatiin. Jam berapa zuhur? Jam 12. Oke, setengah 12 sudah siap semua. Semua tuh kayak begitu, mesti itu. Itu namanya orang yang iqomatus sholat. Orang yang memang negakin sholat dan pengen memang sama sholat. Tapi kalau orang cuma musalli saja, wujudus sholat, berat sama sholat itu berat. Meskipun sholatnya udah disedikitkan, pahalanya sudah diperbanyak. Sholat sekali kata Nabi bi asri amsaliha, 10 kali lipat. Berarti 5 waktu dikali 10 sama dengan 50. Belum nanti jamaah 27 derajat, 27 dikali 50 berapa udah itu? Udah banyak udah itu mah. Belum nanti Anda sholatnya bil huduri wal ghaibah, dengan hudud dan ghaibah, dengan ini nih yang kata pengersa Abah di Istiqlal. Ini kalau dipotong-potong bahaya banget ini. Karena Ikhwan pengen itu bikin YouTube-nya laris, dipotong aja udah segitu. Sholat di Istiqlal lebih tinggi 100 ribu kali 100 ribu kali lipat daripada sholat di Masjidil Haram. Dipotong begitu aja tuh. Geger orang yang kagak tahu, itu tuh, orang yang kagak tahu apa-apa itu geger. Dan yang bikin YouTube seneng banget tulis-tulis kayak begitu tuh. Padahal yang kena itu guru kita itu. Udah apa kalau bikin YouTube tulisannya yang biasa-biasa aja. Jangan mancing-mancing orang ngata-ngatain atau mancing-mancing orang itu nyala-nyalahin guru itu. Ya kaget pastilah. Sholat di Istiqlal 100 ribu lebih utama daripada sholat di Masjidil Haram. Coba dibikin judul begitu, gimana coba? Udah aja ngapa, biasa saja gitu loh. Nanti engkau tuh sama saja benturin gurumu tuh, benturin Abah itu kepada orang lain itu gitu. Padahal orang nggak tahu apa-apa itu. Kalau kemudian dijelasin baru tahu gitu. Karena sholat itu bil huduri wal ghaibah, dengan ini nih. Siapapun yang sholatnya bisa seperti ini, dia sama itu nanti sholat itu di hadapan di Masjidil Haram. Tapi kan kalau ininya kagak dijelasin, kagak paham semua itu, nggak paham semua. Nanti Anda mau ngomong di sini, sholat di Masjid Al Akmal 100 ribu lebih utama daripada sholat di Masjidil Haram, kagak bubar ini di sini. Sudahlah, santai saja. Maksudnya jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang kemudian itu membuat guru kita itu menjadi sasarannya orang-orang yang kagak mengerti apa-apa gitu. Meskipun guru mah kagak ngerti dan tidak tahu dan tidak mau tahu dan sudah samudra. Tapi kan kita murid-muridnya ini. Gitu ya, oke ya. Nah, jadi seperti itu. Iqamat salat. Belum nanti kata Nabi birut batil imam, seukuran derajatnya imam. Kata Nabi, man sholla khalfa maghfurin ghafarallahu lah. Siapa orang yang sholat di belakang orang yang diampunin, dia juga ikut diampuni. Anda sholat dengan pengersaabah, maka Allah pengersaabahnya itu diampunin. Kita juga semua ikut ampunin. Kata para ulama torekoh, ulama tasawuf, khalfa maghfurin, di belakang orang yang diampunin, bukan cuma fisik. Bukan cuma fisik, sholat di belakang fisiknya pengersaabah misalnya. Bukan cuma itu. Khalfa maghfurin itu di belakang itu maksudnya Anda sholat seperti sholatnya imam. Sholatnya Abah itu kayak apa modelnya, seperti apa gerakannya, seperti apa rukunya, seperti apa sujudnya. Anda ikut sholatnya seperti itu, meskipun Anda ada di Jati sekarang ini, Abah ada di Sinarasa, Anda masuk dalam kategori khalfa maghfurin, di belakang orang yang ampunin. Maka sholatnya ikutnya sholatnya pengersaabah. Kan sholatnya kita ini kalau sebelum masuk toreko nggak jelas ini kan, naiknya apa, rokaatnya apa ngangkatnya tangan ikut siapa, semau-maunya aja. Kalau masuk toreko jelas apa sholatnya kayak apa, sholatnya kayak gini. Anda sholat seperti itu, maka Anda sama seperti sholat di belakangnya khalfa maghfurin. Dimanapun Anda berada sudah dapat jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berjuang masuk pada level kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.